Biasanya manusia itu seperti ini, ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Ya, ini kelihatannya saya tuh merasa pada video kali ini tuh ada satu kesenangan gitu loh, ada satu kebebasan, ada satu excitement yang susah untuk dijelaskan ya, karena buku terbaru saya sudah mendekati 800 halaman yang artinya sudah mau selesai ya, sudah dikit lagi. Jadi memang wajar kalau misalkan kita itu punya sebuah target. Sepanjang proses ini tentunya ada sebuah pengorbanan waktu, tenaga, pikiran ya, sehingga kelelahan harus kita lalui, kurang tidur ya, pikirannya kencang sekali untuk fokus ke situ. Tapi ketika sudah terlalu itu, gitulah rasanya. Oke, tema yang mau saya bahas teman-teman dalam kesempatan kali ini judulnya adalah dampak negatif ya. Dampak negatif hemat berlebihan. Sebetulnya tidak perlu dikasih negatif pun kalau dari sini sudah kelihatan ya, dampak hemat berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan akan cenderung jadi negatif ya. Ini. Tidak ada yang baik dan buruk kalau sesuai kadar. Kalau kadarnya sudah melampaui seharusnya, jadi tidak bagus. Sayur kurang garam nggak enak ya. Kebanyakan garam juga nggak enak gitu loh. Yang pas sesuai kadar. Nah, hemat itu bukanlah sesuatu yang buruk sekali lagi ya, karena hemat ibaratnya kita itu mengerem seperti di mobil perlu ada rem, tetapi mobil yang ngerem terus tidak akan bisa melaju, tidak akan bisa maju, tidak ada satu progres dalam berjalan. Nah, dalam hal urusan finansial, bagaimana kita menginjak rem hemat ini yang perlu penuh dengan pertimbangan, dengan kebijaksanaan. Takarannya sederhana sih kalau menurut saya. Kapan berhemat ini perlu kita lakukan? Ya pada saat keuangan kita jadi kayak jebol gitu loh. Wah, berarti saya terlalu boros nih, atau kita perlu sedikit mengurangi. Nah, kita perlu ngerem. Tetapi pada saat kita ngerem dan siklus finansial yang datang kepada kita jadi seolah juga melambat, itu menandakan kita ngeremnya berlebihan. Itu ukurannya itu. Jadi ukurannya ke kehidupan Anda sendiri, Anda perhatikan. Nah, apa sih yang mungkin terjadi kalau misalkan ketika Anda tuh berhemat berlebihan? Saya akan uraikan beberapa yang saya ada di kepala saya ya. Nanti bisa Anda tambahkan sendiri sesuai dengan pengalaman Anda. Jadi dampak berhemat berlebihan, dampak berhemat berlebihan. DBB ya. Satu adalah Anda akan mengalami satu rasa kurang. Ya. Ketika kita berhemat berlebihan kan akhirnya kita merasa bahwa tidak akan ada lagi rezeki yang datang. Karena kita merasa tidak ada lagi rezeki yang datang, ya kita akhirnya diirit-irit, kan begitu logikanya. Misalnya kita menyadari bahwa kita sangat berhemat-hemat tentang air. Kan sebenarnya di balik itu kan ada satu perasaan, nih jumlah air tuh nggak banyak ya. Kenapa sih Anda tuh bernapas itu kayak boros gitu loh? Karena Anda menyadari oksigen berlimpah kan. Kalau misalkan oksigen itu sedikit, pasti Anda hemat-hemat banget itu oksigen. Nah, logikanya gitu. Nah, pada saat Anda berhemat berlebihan, maka akan membangun frekuensi Anda mengakses rasa kurang ini terus. Nah, yang jadi repot adalah karena saya pernah katakan bahwa
esensi doa yang sesungguhnya adalah rasa. Rasa ini menciptakan getaran, direspon oleh semesta. Inilah yang nanti akan menghadirkan kekurangan dalam hidup Anda. Ya, jadinya bener-bener kurang gitu loh, bener-bener nggak ada, bener-bener langka. Dan itu bisa diwakili dengan kata-kata rezekinya seret dan sebagainya. Ingat sekali lagi, kata rezeki ini saya persempit lebih mudahnya dalam bentuk uang, karena kalau diperluas nanti jadi repot lagi untuk menghitungnya. Kemudian yang kedua adalah Anda itu fokusnya, mindsetnya tuh hanya kepada merencanakan pengeluaran ya, merencanakan pengeluaran. Nah, jadi ciri ketika Anda berhemat berlebihan itu dampak kepada Anda tuh akhirnya Anda fokus pengeluarannya nih apa aja nih. Anda fokus ke situ, datanya ke situ. Jadi, oke, ini pengeluaran ini berapa? Anda terlalu berhitung ke situ-situ terus, ya. Anda terlalu fokus kepada pengeluaran, mendata pengeluaran apa yang bocor, Anda rem gitu ya. Anda kurang-kurangin. Bahkan mungkin bisa jadi Anda menganggap, kalau Anda seorang pria, menganggap bahwa ngasih ke anak, ngasih ke istri itu jadinya pengeluaran. Wah, akhirnya dikurang-kurangi. Wah, itu lebih bahaya lagi kayak gitu. Nah, salah satu lanjutannya dari terlalu fokus kepada perencanaan pengeluaran ini, yang ketiga adalah Anda lupa kepada esensi yang lebih utama sebetulnya, adalah bahwa Anda tidak fokus menambah pemasukan. Jadi karena Anda fokusnya tuh ngerem, itu lupa ngegas. Nah, kalau Anda fokusnya hanya berhemat, itu kan sebenarnya menandakan Anda tuh tidak punya kemampuan, Anda tidak terdorong untuk kreatif, untuk menciptakan peluang-peluang baru sehingga penghasilan Anda itu lebih gede gitu loh. Coba amati deh, yang sekarang ini Anda hemat, pasti mengalami hal ini. Rezekinya seret ya, ada perasaan kurang ya, kemudian Anda hanya fokus kepada pengeluaran dan Anda pasti tidak kreatif untuk menambah pemasukan. Tapi apa ya Pak? Ya karena Anda terlalu fokus kepada ini, makanya otak Anda nggak kreatif gitu loh. So, menurut saya adalah supaya Anda bisa lebih lebih punya kreativitas, ya Anda perlu juga gimana ya caranya saya menambah pemasukan. Tidak hanya fokus kepada pengeluaran Anda. Apa yang bisa berpeluang menghasilkan sesuatu yang menjadi uang misalkan, peluang-peluang apa dan sebagainya. Banyak yang bisa dicoba. Anda bisa data apa saja yang mungkin berdasarkan kemampuan Anda. Atau Anda bisa minta pendapat orang yang lebih mengerti dengan kemampuan Anda. Kira-kira menurut lu gue bagusnya tuh ngejalanin apa sih sebagai bisnis sampingan gitu loh. Misalnya begitu. Nah, kemudian yang keempat ya adalah Anda tidak dipercaya semesta. Ini panjang nih. Anda tidak dipercaya semesta sebagai penyalur rezeki. Nah, saya bolak-balik bilang bahwa rezeki yang lewat kita itu sebenarnya adalah rezekinya orang yang dilalui lewat kita. Jadi kita tuh kayak saluran gitu loh. Berapapun penghasilan Anda, pasti di situ ada jatahnya tukang warung, tukang jual beras, tukang pulsa, internet. Itu kan sebenarnya cuma lewat tuh. Nah, jadi ketika Anda mengerem-ngerem, berarti kan jatah rezeki yang tadi itu warung dan sebagainya ini kan berkurang. Sehingga semesta melihat nih, wah ini si Anu ini kok jadi macet ya, anggap saja begitu. Ya kalau semesta kan cerdas. Lah ngapain mengalirkan air rezeki kepada pipa yang macet? Akhirnya dialirkan kepada orang lain. Jadi konsekuensinya tuh panjang. Akhirnya realitasnya sampai kepada respon semesta kepada Anda yang tidak lagi diberikan amanah untuk menyalurkan banyak rezeki. Jadi bahasan saya ini bukan menjadi pembenaran Anda untuk boros ya. Karena boros berlebihan pun ya tidak bagus. Tetapi Anda harus tahu apakah Anda terlalu menginjak rem berhemat berlebihan atau tidak. Nah, salah 4. 4 hal yang Anda bisa jadikan evaluasi dalam kesempatan kali ini adalah ini. Anda bisa tambahkan sendiri, Anda bisa berbagi di kolom komentar kalau memang Anda punya tambahan atau pengalaman.
Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.